Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, pertama Bapak mengingatkan silakan login ke e-learning untuk kemudian absen di e-learning karena absensi kehadiran akan diambil dari sana. Jika kalian sudah melakukan absensi, Bapak ucapkan terima kasih dan kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, terusan dari materi yang sebelumnya tentang Sumpah Pemuda. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja latar belakang dari Sumpah Pemuda, atau latar belakang peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi munculnya Sumpah Pemuda, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Ada 4 subbab pembahasan, ya. Yang pertama adalah federasi dan front sawo matang, yang kedua cita-cita persatuan, yang ketiga satu nusa, satu bangsa dan bahasa, dan yang terakhir itu adalah tentang nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Federasi dan front sawo matang. Seperti yang sudah kita dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa Sumpah Pemuda itu tidak lepas dari peranan kaum-kaum terpelajar atau kaum-kaum intelektual. Nah, ketika kaum-kaum terpelajar, kaum-kaum intelektual itu sudah mulai muncul dan mulai mengobarkan semangat, ya, semangat nasionalisme, semangat kesadaran baik melalui media pers maupun sebagainya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh kaum terpelajar tersebut adalah mendirikan organisasi-organisasi. Nah, banyaknya organisasi-organisasi yang muncul pada zaman pergerakan tersebut, itu akhirnya membuat sebuah hasrat, ya, menimbulkan sebuah hasrat untuk mendirikan sebuah perhimpunan, ya, perhimpunan organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut. Nah, salah satu organisasi yang dibuat, ya, pada masa itu adalah PPKI atau Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Salah satu inisiator dari terbentuknya PPKI itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau kemudian disingkat oleh kita sebagai PPKI, PPPKI, P3KI, itu beranggotakan, ya, Ishak Cokro Adisuryo sebagai ketua, dan Dewan Penasehatnya itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Sukiman. Nah, tujuan dari dibentuknya PPPKI itu ada 3. Yang pertama adalah menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, tujuan dari didirikannya PPPKI ini antara lain, ya, ingin menyamakan arah dan cara beraksi supaya seirama, ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Supaya seide, segagasan, seragam dalam cara dalam memperjuangkan kemerdekaan maupun menentukan arah perjuangan untuk merebut kemerdekaan tersebut. Tujuan yang kedua itu adalah mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambangnya. Jadi PPPKI ini, ya, di dalamnya itu berupaya untuk menentukan lambang, ya, lambang terkait persatuan kebangsaan Indonesia. Di antaranya nanti salah satunya itu adalah merumuskan apa yang kita kenal sebagai bendera nasional, merumuskan nama nasional kita apa, ya, lalu kemudian nanti merumuskan lagu kebangsaan dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, tujuan dari PPPKI ini adalah mencegah munculnya perselisihan antar partai dan antar organisasi pergerakan. Jadi supaya tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada yang namanya apa? Yang namanya perselisihan antar sesama organisasi-organisasi pergerakan.
Nah, itu adalah tujuan dari PPPKI. Nah, salah satu latar belakang dari kemunculan PPPKI ini, antara lain salah satunya itu terlalu kuatnya superioritas masyarakat orang-orang Eropa atau orang-orang kulit putih terhadap kaum-kaum bumi putra. Jadi, Bapak katakan tadi, akhirnya ya PPPKI ini yang bertujuan untuk mengembangkan persatuan kebangsaan dengan berbagai lambangnya ini berupaya untuk menyatukan seluruh bumi putra, kaum bumi putra dengan membentuk simbol-simbol ya diantaranya bendera, bahasa dan sebagainya itu dengan tujuan untuk melawan hegemoni atau pengaruh dari kaum-kaum kulit putih tersebut. Nah, selanjutnya cita-cita persatuan. Nah, cita-cita persatuan ini mulai muncul ketika mulai munculnya organisasi-organisasi pemuda-pemuda kedaerahan. Nah, munculnya organisasi-organisasi pemuda kedaerahan ini tidak lepas dari latar belakang munculnya politik etis di bidang pendidikan. Ketika pendidikan mulai diberlakukan di Nusantara, maka mulai banyak didirikanlah sekolah-sekolah dalam hal ini khususnya perguruan-perguruan tinggi di Pulau Jawa. Nah, para mahasiswa-mahasiswa yang belajar di universitas-universitas atau perguruan tinggi di Jawa itu bukan hanya berasal dari Pulau Jawa saja, melainkan banyak pula dari pulau-pulau luar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Nah, setiap pemuda-pemuda yang berasal dari satu daerah yang sama itu akan berinisiatif untuk membuat organisasi pemuda kedaerahan sebagai wadah berkumpulnya pemuda-pemuda yang belajar dan berasal dari daerah yang sama. Nah, organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan ini diantaranya Yong Sumatera, Yong Java, ada Yong Celebes dan sebagainya itu kemudian bersepakat. Ya, bersepakat untuk berkumpul dalam sebuah rapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, yang kemudian kita kenal sebagai Kongres Pemuda Pertama. Nah, dalam Kongres Pemuda Pertama tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai perekatnya. Jadi para pemuda dalam Kongres Pemuda yang pertama tersebut itu menyepakati tentang cita-cita persatuan Indonesia. Jadi mereka sepakat bahwa mereka itu akan melakukan persatuan, ya, tidak ada unsur-unsur kedaerahan lagi, melainkan lebih mengedepankan nilai-nilai persatuan dan menyepakati bahwa dalam perkumpulannya, dalam pergaulannya, mereka itu akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat. Nah, pada waktu itu pada waktu itu ditentukan apa yang akan menjadi bahasa persatuan mereka. Ada usul yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Kan tetapi kemudian dipilihlah bahasa Melayu yang kemudian kita kenal sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Kenapa dipilih bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu tersebut sudah menjadi lingua franca atau bahasa bahasa perdagangan sejak zaman dulu. Dari zaman era-era kerajaan-kerajaan tersebut, ya, bahasa-bahasa perdagangan yang digunakan di Kepulauan Nusantara adalah bahasa Melayu. Oleh sebab itu, akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia. Itu adalah hasil-hasil dari Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian, satu nusa, satu bangsa, dan bahasa. Nah, pada tahun 1926, ya, terbentuklah PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini mayoritas diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Stovia dan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari sekolah hukum, sekolah tinggi hukum. Nah,
Terbentuknya PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia tahun 1926, ini pula yang kemudian memicu terbentuknya sebuah organisasi baru yang bernama Young Indonesia. Nanti berubah nama menjadi Pemuda Indonesia tahun 1927. Nah, organisasi Pemuda Indonesia tahun 1927 inilah yang kemudian berinisiatif untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Ya, Kongres Pemuda yang kedua akhirnya disepakati akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, pada Kongres Pemuda inilah ya, yang kedua inilah yang kita kenal akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda tersebut. Di mana pada Kongres Pemuda II tersebut ini ya, para peserta mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut, mereka bersepakat, mereka berjanji, mereka bersumpah bahwa mereka itu adalah bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, ya, lalu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, lalu kemudian memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, pada Kongres Pemuda II ini pula diperkenalkanlah ya lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Maka semenjak Kongres Pemuda kedua inilah disepakati bahwa para organisasi-organisasi maupun para pemuda itu sepakat untuk berjuang ya, berjuang merebut kemerdekaan untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Jadi mereka sepakat, mereka bersatu, tidak akan tercerai-berai lagi, mereka akan berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan atas nama Indonesia. Itu. Di foto ini adalah salah satu gambaran suasana dari Kongres Pemuda tersebut, di mana dalam kongres tersebut banyak sekali pesertanya dan mereka mulai mendiskusikan tentang cita-cita ya Indonesia itu seperti apa. Nah, nilai-nilai penting dari Sumpah Pemuda. Yang terakhir, nilai-nilai penting Sumpah Pemuda itu banyak sekali, tapi Bapak rangkum menjadi 3. Yang pertama itu adalah persatuan. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa sebelum terjadinya Kongres Pemuda itu didahului dengan munculnya organisasi-organisasi pemuda kedaerahan. Kan tetapi organisasi-organisasi pemuda kedaerahan itu bersepakat untuk mengadakan satu perkumpulan ya yang bertujuan membentuk satu wadah perkumpulan yang lebih besar lagi dengan semangat atau dengan cita-cita persatuan. Sedangkan nilai-nilai penting yang kedua itu adalah nasionalisme, di mana ya dimulai dari Sumpah Pemuda itulah mulai muncul identitas kebangsaan kita, yaitu Indonesia. Jadi suku-suku bangsa yang berbeda-beda yang berasal dari organisasi-organisasi kepemudaan yang berbeda tersebut itu akhirnya berembuk menjadi satu dan membentuk identitas kebangsaan yang lebih dikenal sebagai identitas Indonesia. Jadi ini adalah nasionalisme. Jadi Sumpah Pemuda itu melatar belakangi munculnya nasionalisme kebangsaan. Bangsa apa, Pak? Bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah nilai-nilai demokrasi, di mana segala sesuatu hal itu diambil atau diputuskan dengan cara musyawarah, di mana dibicarakan terlebih dahulu dengan asas sama rata, ya, dan kemudian ini adalah salah satu nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai dari demokrasi. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan singkat dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan kalian bisa perdalam, pelajari lagi dengan membaca materi-materi tersebut di LKS kalian. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.